Mereka punya lagu yang cukup legendaris, namanya judulnya Ambarawa. Ambarawa. Demikian hebohnya lagu itu sehingga di zaman itu banyak radio-radio swasta terutama AM ya. Waktu itu masih AM ya, FM AM deh ya. Jarang waktu di tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ketemu lagi dengan channel Aku Plat L. Set. Iya. Saya anak Keren. ada ikonnya ya, sih. Iya. Ada ikonnya. Kan sesuai seperti Lope. setiap saya ngomong. Gitu ya. Wajah boleh Halloween, hati tetap Hello Kitty. Tetap harus romantis. Plat L. Set. Ini mikirnya 3 hari 7 malam ya. 3 hari 7 malam loh. Puasa mutih 7. Puasa mutih 7 hari 7 malam. Oke. Seperti yang kita janjikan, di channel ini memang kita membahas banyak hal. Khususnya tentang band Plat L. Nah, dalam sebuah band pasti punya sejarah atau histori. Itu sebabnya kalau kita tidak mau atau kalau kita ingin maju, kita jangan sampai melupakan sejarah, kan gitu Mas? Jas merah. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu kata Bung Karno. Wah, itu kata-kata Bung Karno. Sebenarnya seharusnya sampai pakai kaos putih, merah putih gitu. Tapi tidak apa-apa. Lagi dicuci. Pengakuan. Nah, berbicara soal ngomong sejarah, Plat L pasti memiliki sejarah yang panjang sekali, dan teman-teman pasti juga tahu lah ya, sejarah dari Plat L itu juga panjang dan lebar. Nah, semuanya pasti ada cikal bakal. Nah, cikal bakal dari Plat L di episode opening kemarin kan sempat disinggung. Sebelum Plat L namanya adalah Pumas. Ya, sempat tersinggung kan? Ya. Nah, pasti penasaran kan? Monggo, Pumas itu memang sengaja namanya Pumas atau karena Pumas itu sekali lagi bukan merek sepatu ya? Bukan, itu ternyata singkatan bro. Jadi bukan merek sepatu ya? Bukan ya? Atau awalnya saya kira itu fanatik salah satu merek brand gitu, akhirnya menjadi hampir sama ya. Jadi ternyata bukan, tapi itu singkatan. Jadi mau nggak kayak gimana kamu sejarah lengkapnya, sejarah Plat L mulai dari Pumas itu sampai sampai berapa generasi ke berapa? Karena kabarnya Pumas itu bergenerasi, betul. Jadi kita awali saja, kalau kita ngomong sejarah, memang benar jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu kenapa akhirnya banyak sejarah Plat L yang banyak belum terungkap, sejarah sosok Yusril yang belum terungkap. Bahkan di samping saya pun sejarahnya juga belum terungkap, siapakah dia. Harusnya diungkap juga, ngapain ikut-ikut di sini gitu loh. Kan saya moderator, host, apapun namanya, paling tidak kan juga harus diperkenalkan. Iya. Kami manggilnya Lik Jai. Iya. Lik Jai atau Kang J, wis terserah. Yang penting Surabaya. Kang J ini yang saya kenal adalah sosok drummernya Archangel, band speed metal dari Surabaya. Kemudian beliau sempat mempandegani, bahkan juga sempat memediasi pertemuan teman-teman gotik namanya Aura Nine. Sebagai basis, sebagai keyboard, sebagai pencipta lagunya, aransemennya, semua dari Kang J. Dan yang pasti saya kenal beliau juga dari banyak hal, mulai No Wars atau komunitas kami berdiri tahun 2001 hingga akhirnya beliau jadi pengurus,
dan lain sebagainya, sehingga saya tahu kondite dan karakter beliau. Sehingga saya tempatkan di sini sebagai hostnya aku Plat L untuk mengulik semua tentang Plat L. Karena kebetulan beliau juga mantan penyiar salah satu radio swasta di kota Surabaya. Yes. Itu ceritanya. Jadi ilmu siarannya dipakai di sini ya. Siap. Mumpung punya program sendiri. Ya. Dan kebetulan juga bahwa beliau ini banyak cocoknya sama saya. Cocok artinya ya makan sama-sama seneng soto. Iya. Iya. Seneng nasi bebek. Ya, Ya, pasti. Kalau ada yang mendengarkan ini tolong kirim ke sini. Iya, itu artinya kita request ya. Ya, jadi banyak tadi dibicarakan tentang Plat L ini kayak apa sih sebenarnya sejarahnya. Langsung flashback. Plat L terbentuk tahun 99. Nah, kalau terbentuk tahun 99, nah sebelumnya apa? Ya. Nah, sebelumnya apa? Personilnya siapa dan bagaimana awalnya mereka hingga akhirnya menjadi sebuah nama Plat L. Sejarahnya cukup panjang kalau diceritakan, tapi tidak apa-apa karena kemarin sudah disetting oleh Kang J bahwa episode aku Plat L ini bisa sampai 40 atau 50 episode hanya membicarakan tentang Plat L tok. Dan itu ceritanya. Dan itu semuanya sifatnya sejarah, histori. Artinya semua yang melihat channel ini tidak hanya mendengarkan cerita saya, tapi ambil sisi edukasinya, ambil sisi pengalaman atau experience kami yang nantinya suatu saat pasti akan dibutuhkan, bahkan bisa dipakai oleh teman-teman, terutama band-band muda ya, band-band muda kota Surabaya terutamanya. Jawa Timur monggo, silakan. Dan artinya memang kita membagi ilmu ya, bagaimana menjadi sebuah grup band yang solid, betul, berkarakter, dan ya. Orang itu ketika mendengarkan namanya itu langsung teringat tak gitu loh, istilahnya gitu loh. Jadi kalau boleh saya sombong. Sombong. Band indie label saya tidak tahu di kota manapun ya, tapi yang pasti bahwa band indie label yang bertahan dari awal berdiri hingga sampai saat ini masih ada dan terdengung namanya. Saya baru mendengar satu nama, Plat L. Sombong dan realita. Anda boleh menyukai saya atas sombongnya saya atau tidak menyukai atas kesombongan saya. Bebas. Terserah. Silahkan. Nah, balik lagi ke nama Plat L. Sebelum Plat L berdiri, saya menceritakan sejarah perjalanan saya dulu. Saya sempat ditarik istilahnya atau diambil oleh salah satu grup legend juga dari kota Surabaya, namanya Pumars Putra Mardi Siwi. Itu kepanjangannya. Kenapa namanya Pumars? Karena memang ini adalah band, sebenarnya band sekolah. Di Surabaya ada nama sekolah itu SMP, SMA dalam naungan Yayasan Mardi Siwi. Sehingga SMP Mardi Siwi atau SMA Mardi Siwi, atau mungkin kalau nggak salah ada SMEA-nya waktu itu. Mardi Siwi. Nah, itu yayasannya namanya Mardi Siwi. Di daerah mana? Di sekitar Jalan Tambak Sari, tepatnya di samping Stadion Gelora 10 November. Itu ada sekolah namanya Mardi Siwi. Nah, dari situlah muncul ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler sekolah. Musik waktu itu ya. Yang di dalamnya ini ada salah satunya adalah pembentukan band-band untuk kalangan pelajar situ. Oke. Nah, berarti sampai dulu sekolah di Mardi Siwi? Bukan pelajar Mardi Siwi. Saya bukan pelajar Mardi Siwi. Saya SMA 6. Hai, alumni SMA 6. Surabaya. Bisa lah. Itu sisi uniknya di situ. Kenapa akhirnya saya bisa ditarik di Pumars? Waktu itu saya punya band. Awal saya memiliki band namanya Pinocchio. Nama bandnya Pinocchio. Itu adalah salah satu band awal yang saya bikin. Sebenarnya sebelumnya ada sih beberapa. Pernah saya punya nama Extain, pernah punya nama Ketumbe band. Kemudian akhirnya yang lebih awet waktu itu Pinocchio.
Pinocchio sempat merambah ke beberapa festival, kemudian sempat mengisi di beberapa, dulu namanya open air ya. Open air. Open Ya. air. Sekarang lebih banyak pensi. Pensi. Berarti Dulu- sering main di Ghoskit ini. Betul, dulu open air malam kesenian gitu ya namanya. Nah, itu kita Open banyak air. bermain di situ, Pinocchio Band. Kemudian karena saking seringnya kita bermain sehingga kita sangat awet sekali. Player-playernya sampai sekarang pun masih ada. Ada satu yang sudah meninggal, Mas Rahmat namanya. Dan dari Pinocchio itulah banyak saya ambil pengalaman-pengalaman yang cukup menarik. Salah satunya adalah bagaimana bentuk komunikasi di atas panggung untuk bisa mendapatkan audiens, mendapat perhatian penonton, berawal dari band yang saya anggap band kecil lah. Tapi berhasil waktu itu, ya. Nanti berhasilnya seperti apa? Ada triknya. Ada triknya? Ya, itu buat episode berikutnya sih. Gitu ya. Trik-trik, tips and trick berarti ya. Oh iya. Woi, keren. Karena penyanyi itu tidak hanya menyumbangkan suaranya saja. Kalau Anda menyanyi hanya sebagai penyanyi, benar-benar penyanyi tok, ya suaramu tok sih muncul. Ya, benar. nah, untuk jadi penyanyi yang baik ya apa? Engkau aja. Akan penyanyi sing lebih itu kan. Iya. Paling nggak saya akan mencoba menceritakan pengalaman. Dan akhirnya berhasil karena masalahnya berhasil, gitu ya. Betul. Nah, Kembali lagi ke Pumars. berawal dari Pinocchio ini sering mengikuti event-event open air, kemudian kita sempat mengikuti event yang namanya POR, POR, Pumas Open Rock Open Rock Festival Oke. tahun 93 kalau nggak salah, 93, antara 92 93, digelar di Taman Remaja Surabaya, di TRS, salah satu tempat legendaris musisi Surabaya. Pumars menggelar event itu sebagai bentuk bahwa mereka sempat menerbitkan 2 lagu dalam album kolaborasi yang di bawah naungan Harpa Record. Albumnya rock and metal yang kedua. Jadi album rock metal itu ada 1, 2, 3 kalau nggak salah. Pumars masuk di yang kedua. Mereka punya lagu yang cukup legendaris, namanya judulnya Ambarawa. Demikian hebohnya lagu itu sehingga di zaman itu banyak radio-radio swasta terutama AM ya. Waktu itu masih AM ya, FM kayaknya masih belum deh ya. Jarang di tahun-tahun itu jarang. Nah, yang banyak menyiarkan lagu-lagu rock itu Susana, Radio Susana. Oh iya. Namanya MGK, musik goyang kaki, musik gairah kerja. Ya, waktu itu Kaisar Victorio sebagai penyiarnya. Penyiarnya. Bung Kaisar sama Bung Dino. Betul. Pasangannya. Kemudian ada radio lupa aku di daerah Majen Sungkono. Itu ada Mbak Wati, El Victor. Itu punya program khusus penyiaran lagu-lagu rock Indonesia. RGS, Radio Gelora Surabaya, Mbak Hana waktu itu juga. Dan lagu Ambarawa itu banyak diminta untuk ditayangkan. Sehingga dari manajemen Pumars memutuskan untuk membuat festival yang lagu wajibnya adalah lagu Ambarawa. Di mana Pinocchio band saya waktu itu ikut terlibat sebagai peserta. Kita mendaftarkan diri. Oke. Nah, nanti coba kalau kita dapat cuplikan lagunya nanti coba kita tayangin ya. Nanti kita coba tayangin di tengah-tengah ini nanti. Siap. Nah, ketika kita ikut festival tidak tidak ada nomor lah. Kita nggak dapat nomor sama sekali. Ya, istilahnya hanya partisipasi aja karena memang secara kualitas mungkin kalah jauh dengan band-band yang lain. Tapi justru malah setelah festival itu kita tidak mengikuti perjalanan Pumars berikutnya seperti apa. Tapi justru malah saya secara pribadi mendapatkan panggilan oleh Mas Agung waktu itu. Agung adalah gitarisnya Ambarawa, Agung Ambulans, nama kerennya, nama stage-nya ya. Cuma dulu kan selalu punya nama panggung. Betul, gitu kan. Agung Ambulans. Dia pencipta lagu Ambarawa dan dikenal sebagai gitaris dengan cara handle gitar itu yang paling ngeri. Jadi dia bisa menciptakan dari handle gitarnya ini
suara-suara ambulan, Hmm. suara apapun, sirine, sehingga dia dikenal sebagai Agung Ambulan. Nah, suatu saat saya dihubungi untuk ikut audisi vokalis Pumas. Pumas. Saya ingat banget waktu itu akhirnya saya iakan. Saya mendapatkan 10 lagu untuk dinyanyikan dan karakternya bermacam-macam. Kalau nggak salah waktu itu saya ingat saya masih ada lagu Offspring. Oh iya, punk rock. Ya, Offspring. nggak tahu apa itu ya. Hmm. Musiknya apa itu? Punk rock. Nah, jeng 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 Iya. jeng gitu. Ya. Street rock. Banyak street rock. Kemudian Cranberries lagunya Zombie. Oh, Zombie judulnya. Ya, Judulnya Zombie. judulnya Zombie. Kemudian Van Halen Jam. Jam. Ah, Karena di tahun-tahun itu memang musik rock benar-benar hard rock heavy metal. hard rock, heavy metal. Intinya semua musik cadas itu benar-benar bergema di Indonesia ya. Apalagi di Surabaya. Dan memang Surabaya waktu itu jadi barometer Musik rock. Nah, saya menyanyikan 10 lagu itu. Setelah beberapa lama kemudian ditelepon lagi, belum ada HP waktu itu, telepon ke rumah bahwa saya berhak untuk ikut perjalanan Pumas. Oke. Nah, begitu saya masuk, saya baru tahu bahwa Pumas itu adalah band atas nama sekolah, seperti yang tadi saya ceritakan. Pumas singkatan dari Putra Mardi Siwi, di mana saat itu kepala sekolahnya adalah Pak Tamaji, dan beliau selaku manajer juga di band Pumas. Nah, siapa yang bisa masuk di tim Pumas ini adalah teman-teman yang memang mengikuti ekstrakurikuler musik di sekolah tersebut. Nah, pertanyaan saya ini bukan anak Siwi, tapi kok kenapa bisa diambil? Itu juga jadi salah satu pertanyaan teman-teman ini. Ya, Kan sampean bukan siswanya Mardi Siwi. Tapi kok bisa selain mengikuti festivalnya, kan intinya gini. Itu kan band ekstrakurikuler sekolah, artinya band internal. ya. Kalau festival